Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G0024188 dari kelompok B5. Dan di sini saya akan mengerjakan laporan untuk yang nomor pertama, yaitu ada sebuah skenario. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Untuk yang nomor A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Mulai dari yang A, yaitu saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan dinding abdomen dari yang anterior hingga posterior. Mulai dari yang anterior terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sumber dari Raul. Untuk gambarannya akan seperti ini. Jadi di sini dari yang superficial terlebih dahulu hingga ke profunda. Nah, untuk lapisannya sendiri ada ada banyak lapis ya. Jadi ada 7 lapis untuk yang anterior. Yang pertama ada kulit, terus dilanjut dengan fascia superficialis, dan fascia superficialis ini terdapat 2 lapisan, yaitu fascia Camper dan juga scarpa. Lalu dilanjutkan dengan fascia profunda dan selanjutnya dilanjut dengan musculi et aponeurosis yang isinya itu ada banyak sekali otot-otot yang terdapat di abdominal. Seperti contohnya ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, terus musculus transversus abdominis, dan ada juga musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Lalu lapisan dari dinding anterior dilanjutkan dengan fascia transversalis terlebih dahulu, dan dilanjut dengan fascia extraperitonealis, dan yang terakhir adalah lapisan peritoneum. Dan untuk yang posterior, ini adalah dinding abdomen yang posterior. Di sini ada banyak lapisnya, yang dimulai dari kulit, terus ada fascia superficialis dorsi, dan juga dilanjut dengan muskulus-muskulus yang ada di dinding abdomen posterior. Seperti yang ada di lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, terus lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis yang juga ada di anterior, terus dilanjut dengan musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, ada musculus serratus posterior inferior, ada juga lalu dilanjutkan dengan lapisan ketiga ada musculus multifidus, dan juga ada musculus interspinales dan musculus obliquus internus abdominis, dan dilanjut dengan lapisan keempat, yaitu musculus quadratus lumborum, terus ada musculus iliopsoas, ada musculus transversus abdominis. Nah, untuk lapisan selanjutnya itu dilanjutkan dengan fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir ada
peritoneum parietal seperti pada yang dinding abdomen anterior. Lalu untuk yang nomor B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi otot yang ada di abdomen itu dibagi menjadi dua. Jadi dua menurut arah serabutnya. Yaitu yang pertama ada flat muscle yang isinya itu ada musculus obliquus externus abdominis dan juga musculus obliquus internus abdominis dan juga musculus transversus abdominis. Jadi menurut dari yang superficial ke profunda itu sesuai dengan urutan yang tadi. Lalu jenis yang kedua itu adalah musculus jenisnya adalah vertical muscle. Jadi vertical muscle itu ada dua, yaitu musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, jadi untuk yang vertical muscle sendiri itu ada lapisan pembungkusnya, yaitu adalah yang biasa disebut dengan vagina musculi recti. Jadi itu yang membuat otot yang tampak di perut alif yang tampak kotak-kotak seperti itu. Terus selanjutnya nomor C yaitu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke. Jadi untuk organ ada struktur penggantung yang fungsinya itu untuk mempertahankan letak dari organ-organ yang ada di abdominal. Yang pertama itu ada mesenterium. Nah, jadi contoh-contohnya itu ada seperti yang semisal ada di kolon itu namanya mesokolon. Terus di intestinum tenue ada namanya mesenterium, dan yang di appendix namanya mesoappendix atau bisa disebut dengan mesentriolum. Terus selanjutnya itu ada namanya omentum. Jadi omentum ada dua, ada yang majus dan juga minus. Nah, jadi omentum itu adalah lipatan peritoneum yang membentang dari gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya. Kira-kira seperti ini. Ini ada omentum majus dan juga ada omentum minus. Ini untuk omentum minus. Ya, jadi kalau omentum majus itu lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor dari gaster dan duodenum pars superior. Dan untuk yang minus itu letaknya ada di dia itu melekatkan curvatura minor dari gaster dan juga duodenum pars superior ke bagian inferior dari hepar. Dan yang terakhir ada namanya ligamentum peritonei. Nah, kalau di hepar itu ada beberapa ligamentum seperti ligamentum falciform, yaitu mengikat hati ke dinding anterior perut. Lalu ada ligamentum gastrohepaticum, itu melekatkan dengan dari lambung ke hati. Terus ada ligamentum splenorenale, itu fungsinya untuk mengiritasi limpa ke dinding posterior perut. Lalu ada yang di gaster itu ada beberapa.
seperti gaster itu dilekatkan dengan diafragma melalui ligamentum gastrofrenica. Lalu gaster dihubungkan dengan lien atau spleen biasa disebutnya melalui ligamentum gastrosplenica. Dan yang terakhir, gaster dilekatkan dengan kolon transversum melalui ligamentum gastrocolica. Ya, baik, itu dari yang dinding abdomen nomor 1 laporan anatomi. Ya, baik, selanjutnya kita lanjut dengan laporan kedua di soal kedua. Di sini ada skenario. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran yang konsepnya itu all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir dan khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai ke lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Kita mulai terlebih dahulu ke bagian mulut. Jadi di mulut ini ada banyak sekali strukturnya, seperti ada bibir, ada atau oris atau vestibulum oris, terus ada gigi, ada lingua atau lidah. Jadi masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Mulai dari gigi itu fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan. Terus ada juga lidah atau lingua itu ada berbagai fungsi, seperti lidah itu kan bisa membantu untuk mengarahkan makanan ke gigi agar supaya mudah untuk dihancurkan. Terus lidah juga ada indera perasanya juga, jadi bisa merasakan makanan atau mengecap makanan. Nah, untuk di lidah sendiri itu ada ada inervasinya. Yang pertama ada motorik. Jadi motorik itu diinervasi oleh nervus 12 yang menervasi semua otot lingua kecuali musculus palatoglossus. Itu yang menginervasi adalah nervus 10. Terus yang kedua ada inervasi sensorik gustatorik, yaitu oleh chorda tympani nervus 7, yaitu di bagian 2/3 anterior lingua, dan nervus 9 pada 1/3 posterior lingua. Nah, yang terakhir ada inervasi sensorik umum, itu oleh nervus lingualis, yaitu nervus 5 cabang 3 di 2/3 anterior lingua sebagai GSA, dan juga ada nervus 9 di 1/3 posterior lingua sebagai GVA. Nah, setelah makanan sudah dihancurkan di mulut, lalu makanan disalurkan ke esofagus atau biasa disebut ke kerongkongan ya. Jadi tadi makanan masuk lewat sini, dihaluskan oleh mulut, terus masuk ke kerongkongan. Nah, jadi pada saat makanan itu masuk, itu ada percabangan antara kerongkongan dan juga tenggorokan. Nah, di situ ada struktur namanya epiglottis. Jadi epiglottis itu mengarahkan makanan agar supaya bisa masuk ke esofagus dan juga menjaga makanan agar tidak masuk ke tenggorokan atau saluran nafas. Nah, saat ada di esofagus itu ada 3 buah penyempitan yang namanya itu angustia.
Jadi yang pertama ada angustia superior atau konstriksi pharyngeus esophagus. Terus ada juga angustia media atau konstriksi aortobronchial. Dan yang terakhir ada angustia inferior atau konstriksi diafragma. Nah, jadi penyempitan itu juga ada fungsinya agar supaya makanan itu tidak langsung masuk ke lambung. Jadi kayak ditahan pelan-pelan agar tidak membebani fungsi lambung itu juga. Nah, setelah itu masuk ke lambung. Jadi sebelum masuk itu makanan di ujung kerongkongan itu ada namanya sphincter gastroesophagus. Jadi itu yang menghubungkan esofagus dan juga lambung. Nah, terus ada juga sphincter yang menghubungkan lambung dengan duodenum. Itu namanya sphincter pyloric. Nah, itu fungsinya untuk menghubungkan dari lambung ke duodenum. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Jadi makanan tadi masuk lewat sini. Nah, di sini ada tadi namanya sphincter gastroesophageal. Terus yang di sini namanya sphincter pyloric. Nah, jadi dari sphincter esophageal itu, jadi saat makanan berjalan turun melalui esofagus, ujung otot dari esofagus yang sedang berperistaltik itu akan berelaksasi sehingga makanan dapat masuk ke gaster. Nah, kontraksi tonic sphincter ini mencegah isi lambung mengalami regurgitasi ke dalam esofagus. Jadi penutupan sphincter ini diatur oleh nervus vagus, dan aktivitas ini dapat meningkat oleh hormon gastrin dan menurun oleh hormon sekretin, kolesistokinin, dan glukagon. Nah, untuk yang sphincter yang bawah itu sphincter pyloricus atau pyloric, itu mengatur aliran isi gaster ke dalam duodenum. Jadi menutup saluran agar asam lambung itu tidak masuk ke duodenum. Jadi asam lambung itu untuk mencerna makanan, dan makanannya nanti bakal masuk melewati sphincter pyloricus tadi. Nah, selanjutnya tentang bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat si Randy tadi sedang makan rakus di All You Can Eat. Nah, di sphincter gastroesophagus, jadi saat makanan itu ditelan dengan cepat, sphincter ini membuka dan menutup lebih sering untuk memungkinkan masuknya makanan ke lambung. Nah, lalu jika makanan itu terlalu banyak atau makanan dilakukan terlalu cepat, maka sphincter ini bisa menjadi akustik atau meningkatkan risiko reflux asam lambung. Terus selanjutnya di sphincter pyloricus. Jadi sphincter pyloricus itu fungsinya untuk mengatur pelepasan kimus dari lambung ke usus halus. Nah, jadi jika lambung itu terlalu penuh, maka sphincter ini memungkinkan memperlambat pengosongan lambung untuk menghindari kelebihan beban di usus. Jadi agar tidak membebani kerja usus, maka dicerna oleh lambung pelan-pelan. Nah, itu yang membuat si Randy tadi merasa lebih cepat kenyang gitu ya, karena banyak makanan yang masuk ke dalam pencernaannya dengan waktu yang terlalu cepat. Baik, sekian untuk yang laporan nomor 2. Ya baik, langsung saja menuju ke laporan yang nomor 3. Jadi ada Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bawah perut,
di perut bagian bawah dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, terus ada jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, sebelumnya untuk yang tractus digestivus inferior itu mencakup organ-organ seperti yeyunum, ileum, terus dan juga intestinum trasum atau usus besar, terus dilanjutkan dengan rektum dan anal. Oke. Jadi setelah makanan itu dicerna oleh duodenum atau usus 12 jari, maka makanan itu masuk ke jejunum dan juga ileum. Nah, jejunum ileum itu ada banyak sekali perbedaannya. Untuk gambarnya seperti ini. Ini untuk ileum dan ini untuk yeyunum. Nah, perbedaannya itu apa aja sih? Jadi perbedaan itu ada dari segi letak. Jadi untuk letaknya jejunum itu ada di regio umbilicalis, sedangkan di ileum itu ada di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Terus ada warnanya. Jadi untuk warnanya jejunum itu tampak lebih merah gelap, sedangkan kalau ileum itu lebih lebih terang atau pink muda. Nah, terus ada juga vaskularisasi untuk dari jejunum itu ada banyak sekali, dan untuk ileum itu lebih sedikit. Terus selanjutnya masuk ke intestinum trasum. Di intestinum trasum itu ada banyak sekali strukturnya, seperti ada cecum, ada appendix dan juga kolon, lalu masuk ke rektum. Nah, untuk kolon sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kolon ascendens. Jadi ini adalah kolon ascendens, terus ada kolon transversum, terus ada kolon descendens, dan dilanjut dengan kolon sigmoideum. Nah, untuk kolon ascendens itu yang ini. Jadi dia membentang ke atas dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, lalu membelok ke kiri membentuk flexura cholidextra, lalu melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Nah, di kolon transversum itu berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura cholidextra sampai flexura colisinistra, lalu dilanjutkan ke kolon descendens. Itu terletak pada kuadran kiri atas dan bawah. Untuk berjalan ke bawah dari flexura colisinistra sampai ke pinggir pelvis, dan dilanjutkan dengan kolon sigmoideum, yaitu merupakan bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra. Nah, lalu menyalurkan makanan ke rektum. Nah, masuk ke bagian rektum. Rektum itu dibagi menjadi 2 struktur, yaitu ada rektum proprium dan juga ada canalis analis. Nah, untuk di rektum proprium itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perianalis. Terus sisi dalamnya atau tunika mukosanya terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti atau disebut dengan Houston.
Terus ada juga batas antara rectum proprium dengan kanalis analis disebut dengan ampulla recti. Lalu dilanjutkan dengan kanalis analis. Jadi di kanalis analis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, kanalis analis itu dibagi menjadi beberapa segmen. Ada zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Terus ada pecten analis adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Terus dilanjutkan ada zona kutanea adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Terus ada zona hemorrhoidales adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Nah, terus pada permukaannya itu dijumpai ada kolumna rectalis, ada analis, kolumna rectalis atau analis, terus ada valvulae, anales, dan juga sinus rectalis. Lalu feses dibuang melalui analis tadi. Ya. Sekian laporan nomor 3.